Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan bahagia ya. Oh iya, siapa yang sudah baca buku hari ini? Jangan lupa baca buku ya. Jika teman-teman punya buku anak atau punya saran dan rekomendasi buku anak untuk dibacakan di channel ini, tulis di kolom komentar ya. Kali ini Kak Adi akan membacakan buku berjudul Imam Syafi'i, Ahli Fikih dan Memanah. Buku ini sangat spesial dan istimewa bagi Kak Adi karena Kak Adi ikut menulis buku ini loh. Oh iya, buku ini merupakan salah satu buku dari seri 4 Imam Mazhab. Teman-teman tahu siapa saja 4 Imam Mazhab itu? Ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Abu Hanifah. Nah, kali ini Kak Adi akan membacakan salah satunya, yaitu Imam Syafi'i. Buku ini ditulis oleh Dwi Supriyadi dan diilustratori oleh Tabuh Subuh. Penerbit buku ini adalah penerbit Zain Penyejuk Hati. Buku ini dieditori oleh Diah Rahmawati dan editor ahli adalah Adnan Asyari. Provider Eti Mubarokah serta desain dan tata letak Ariza Desain. Sebelum membaca buku ini, ada petunjuk dalam penggunaan buku ini. Ini salah satunya. Ilustrasi dalam buku ini tidak menggambarkan tokoh yang sebenarnya, hanya bertujuan membantu pembaca agar lebih memahami isi tulisan. Jadi, gambar Imam Syafi'i dan teman-temannya atau guru-gurunya di buku ini tidak menggambarkan yang sebenarnya, hanya sebagai contoh dan ilustrasi untuk memudahkan pembaca memahami isi tulisan. Yuk, kita mulai membaca kisah Imam Syafi'i ini. Pada tahun 150 Hijriah, Syafi'i kecil lahir di Gaza, Palestina. Tabarakallah, sesungguhnya beliau dilahirkan pada malam meninggalnya Abu Hanifah. Lihat, ini Imam Syafi'i kecil lahir digendong oleh ibunya. Dan ini orang-orang di sekitarnya sedang mendoakan. Oh iya, di halaman ini ada aktivitasnya. Coba kalian hitung, ada berapa bintang di langit? Ayo coba teman-teman hitung. Kira-kira ada berapa bintang ya di gambar ini? Kalau teman-teman sudah tahu jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Meski yatim dan hidup miskin, Syafi'i tetap bermuka cerah dan bahagia. Ibunya ingin memberikan pendidikan dan guru terbaik kepada Syafi'i. Alhamdulillah. Lihat, ini Imam Syafi'i kecil sedang bermain dengan teman-temannya. Meski beliau hidup miskin dan yatim, teman-teman tahu yatim? Tidak memiliki ayah, beliau tetap riang bermain bersama teman-temannya. Wah, pasti seru sekali ya. Oh iya, di halaman ini juga ada aktivitasnya. Wah, bola mereka menghilang. Mari kita bantu cari bolanya. Lihat, ini Imam Syafi'i dan teman-temannya bermain bola, tapi bolanya hilang. Teman-teman tahu di mana bolanya? Ya, kalau teman-teman sudah menemukannya, tulis di kolom komentar ya. Ibunya sangat giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan Syafi'i. Masya Allah, sungguh luar biasa perjuangan ibu Imam Syafi'i. Lihat, ini Imam Syafi'i sedang belajar dan ibunya sedang berjualan. Ibunya sangat giat bekerja karena dia sudah tidak memiliki suami, sehingga harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Imam Syafi'i berkata, "Aku yatim dan dirawat ibuku. Ibu tidak mempunyai uang untuk diberikan kepada seorang guru." Melihat perjuangan ibunya, Syafi'i belajar dengan gigih dan menyerap sebanyak mungkin ilmu dari gurunya. Lihat, ini Imam Syafi'i sedang belajar
di majelis ilmu. Saat teman-temannya bersantai-santai dan bermain, Imam Syafi'i rajin menuntut ilmu. Dia serius memperhatikan pelajaran dari gurunya. Saat teman-temannya mencatat, Syafi'i menghafal semua yang disampaikan guru. Sang guru kagum, lalu berkata, "Tidak halal bagiku untuk memungut apapun darimu." Wah, hebat sekali ya Imam Syafi'i kecil ini. Beliau bisa menghafal semua pelajaran dari gurunya tanpa mencatat. Wah, keren sekali. Teman-teman bisa seperti Imam Syafi'i menghafal pelajaran guru tanpa mencatat? Imam Syafi'i semakin semangat belajar. Alhamdulillah, aku hafal Al-Quran saat berusia 7 tahun. Wah, keren sekali ya. Imam Syafi'i sudah menghafal Al-Quran saat usianya 7 tahun. Ayo coba teman-teman dihitung sudah hafal Al-Quran berapa surat atau berapa juz. Coba dihitung ya. Coba bandingkan dengan Imam Syafi'i. Beliau sudah hafal Al-Quran saat usia 7 tahun. Wah, keren sekali kan Imam Syafi'i ini. Di halaman ini ada aktivitasnya. Hitung berapa jumlah buku yang tersusun. Lihat, di sini ada buku-buku yang tersusun. Teman-teman tahu berapa jumlahnya? Yuk, kalau teman-teman sudah tahu jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Ilmu itu seperti hewan buruan, sedangkan tulisan adalah pengikatnya. Begitu kata Imam Syafi'i. Lihatlah, Imam Syafi'i selalu membawa pena untuk menulis kitab. Lihat ini, Imam Syafi'i banyak sekali mencatat ilmu di kitabnya. Ia mengumpulkan banyak sekali tulisan. Karena ilmu itu seperti hewan buruan. Kalau tidak diikat, hewannya akan lari. Nah, maka teman-teman, kalau sedang belajar ilmu, jangan lupa mencatatnya ya, biar tidak lupa. Seperti Imam Syafi'i ini, rajin mencatat. Imam Syafi'i menghabiskan waktu luangnya untuk membaca, belajar, dan menulis kitab. Lihat, ini Imam Syafi'i sudah semakin besar, sudah jadi orang dewasa. Tapi beliau tidak mau menyia-nyiakan waktunya dengan hal-hal yang tidak berguna. Beliau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca, belajar, dan menulis kitab. Wah, hebat sekali ya Imam Syafi'i. Teman-teman ingin seperti Imam Syafi'i yang rajin sekali? Yuk kita lanjutkan ceritanya. Imam Syafi'i tidak suka berbuat keributan dan duduk santai yang tidak berguna. Lihat, ini teman-temannya sedang membuat keributan, sedang bersantai-santai. Imam Syafi'i tetap rajin menuntut ilmu, mencatat ilmu, dan menulis hal-hal yang bermanfaat di kitabnya. Wah, bermanfaat sekali ya. Imam Syafi'i berpesan, bergaulah dengan orang mulia, insya Allah engkau akan hidup mulia. Begitu pesan beliau. Jadi teman-teman, kata Imam Syafi'i, kalau kita berkumpul dengan orang-orang mulia, orang-orang soleh, orang-orang alim, insya Allah kita akan seperti mereka. Amin. Pesan beliau berikutnya, jangan bergaul dengan orang tercela. Engkau akan dikaitkan dengan sifat tercela. La haula wala quwata illa billah. Lihat, di sini ada orang-orang yang berbuat tercela, menganiaya orang, menyakiti orang, dan lainnya. Sungguh perbuatan yang tidak baik. Teman-teman jangan menirunya ya. Di halaman ini ada aktivitasnya. Berapa orang yang terlihat marah? Teman-teman tahu di gambar ini ada berapa orang yang terlihat marah? Coba dihitung. Kalau sudah ketemu jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Yuk kita lanjutkan ceritanya. Sesungguhnya cita-citaku ada dua, yaitu menjadi ahli ilmu dan memanah. Lihat, ini Imam Syafi'i sedang memanah. Imam Syafi'i membidikkan 10 anak panah
semuanya mengenai sasaran dan tidak ada yang meleset. Wah, keren sekali ya. Lihat Imam Syafi'i saat memanah semuanya mengenai sasaran, tidak ada satupun yang meleset. Teman-teman pernah berlatih memanah? Coba teman-teman memanah dan mengenai sasaran. Kira-kira kalau membawa 10 anak panah, berapa ya yang mengenai sasaran? Apakah teman-teman bisa seperti Imam Syafi'i yang anak panahnya mengenai sasaran semua? Kalau teman-teman bisa, wah, keren sekali pasti. Di halaman ini ada aktivitasnya. Berapa anak panah yang tepat mengenai sasaran? Ayo coba teman-teman hitung. Di sini ada anak panah yang menancap di sasaran. Kira-kira ada berapa ya anak panah yang menancap di sasaran? Yuk dihitung. Kalau teman-teman sudah tahu jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Yuk kita kenali lebih jauh, siapa Imam Syafi'i ini? Imam Syafi'i juga penunggang kuda yang hebat. Lihatlah, Imam Syafi'i sangat lincah menunggang kuda. Lihat Imam Syafi'i, walaupun menunggang kuda, beliau tetap mahir memanah mengenai sasaran dan tidak meleset. Padahal ini ada teman-temannya yang lain menunggang kuda saja jatuh. Imam Syafi'i menunggang kuda sambil memanah dan tetap tepat sasaran. Wah, keren sekali ya. Di halaman ini juga ada aktivitasnya. Lingkarilah kuda yang berwarna hitam. Lihat di sini ada aneka macam warna kuda. Kira-kira kuda yang warna hitam yang mana ya? Teman-teman tahu? Tunjuk ya kalau tahu yang mana kuda warna hitam. Yuk kita lanjutkan. Ibunya berpesan, "Wahai anakku, berjanjilah kepadaku untuk tidak pernah berdusta." Begitu pesan ibunya. Imam Syafi'i memenuhi janjinya, tidak pernah berdusta dan menjadi orang yang jujur. Hingga suatu ketika Imam Syafi'i hendak berguru ke Madinah. Lalu perampok menghadang di tengah jalan. "Serahkan uangmu. Berapa uang yang kamu bawa?" tanya perampok. Lihat, ini para perampok dengan senjata lengkap menghadang Imam Syafi'i yang mau pergi ke Madinah. Kira-kira Imam Syafi'i akan berkata jujur atau tidak ya? Yuk kita cari tahu. "Aku membawa 400 dirham." Imam Syafi'i mengeluarkan uang dari balik pakaiannya. Wah, ternyata Imam Syafi'i jujur. Ia mengatakan yang sebenarnya dan mengeluarkan semua uang yang ia miliki. Lalu perampok itu pun bingung. Lalu berkata, "Mengapa kamu jujur? Padahal uangmu akan kuambil." Tanya perampok. "Karena saya telah berjanji kepada ibuku untuk tidak berdusta kepada siapapun." Begitu kata Imam Syafi'i. Mendengar perkataan itu, hati perampok itu bergetar dan ia bertobat dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah. Lihat, perampok-perampok itu bersujud karena mendengar perkataan Imam Syafi'i yang telah berjanji pada ibunya untuk berkata jujur dan tidak pernah berdusta kepada siapapun. Alhamdulillah. Di halaman ini juga ada aktivitas. Senjata apa saja yang digunakan perampok? Teman-teman tahu apa saja senjata yang digunakan perampok? Lihat, di sini ada aneka macam senjata. Jika teman-teman tahu jawabannya, tulis di kolom komentar ya, atau tanya ayah bunda, kira-kira apa nama senjata ini? Imam Syafi'i menyukai perjalanan jauh, bahkan keluar kota untuk menuntut ilmu. Imam Syafi'i berpesan kepada kita, lakukanlah perjalanan, insya Allah kamu mendapatkan pengganti dari orang-orang yang kamu tinggalkan. Begitu pesan Imam Syafi'i. Di halaman ini juga ada aktivitasnya. Tahukah kalian di mana jejak kaki unta?
Nah, di sini ada aneka macam jejak kaki. Kira-kira jejak kaki onta yang mana ya? Ayo coba teman-teman tunjuk jejak kaki onta yang mana. Yuk kita lanjutkan ceritanya. Nah, ini Imam Syafi'i sudah menjadi ulama besar. Meski telah menjadi ulama besar, Imam Syafi'i tetap mengenakan pakaian sederhana. Beliau tidak suka mengenakan pakaian mewah dan mahal. Masya Allah, sederhana sekali ya hidupnya Imam Syafi'i. Meski telah menjadi ulama besar, beliau tetap mengenakan pakaian sederhana dan tidak bermewah-mewahan. Nah, ini kan saat di perkampungan Imam Syafi'i berjalan-jalan. Di sini ada aktivitasnya. Ada hewan apa saja di perkampungan ini? Ayo coba teman-teman lihat. Di sini ada aneka macam hewan. Kira-kira hewan apa saja ya ini? Jika teman-teman tidak tahu, coba tanya ayah bunda. Lalu tulis jawabannya di kolom komentar ya. Hewan apa saja di sini? Yuk kita lanjutkan ceritanya. Imam Syafi'i sangat rajin beribadah. Sepertiga malam pertama untuk menulis, sepertiga malam kedua untuk sholat tahajud, dan sepertiga ketiganya untuk tidur. Wah, hebat sekali ya Imam Syafi'i ini. Beliau membagi waktunya di malam hari untuk 3 hal. Untuk menulis, untuk sholat tahajud, dan sisanya baru untuk tidur. Ayo teman-teman, siapa yang di malam hari hanya tidur saja? Wah, teman-teman harus mencontoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di malam hari tidak hanya menghabiskan waktunya untuk tidur, apalagi untuk hal-hal yang sia-sia. Beliau menggunakan waktunya untuk menulis, untuk sholat tahajud, dan baru tidur. Wah, keren sekali kan Imam Syafi'i ini. Yuk kita lanjutkan ceritanya. Imam Syafi'i suka bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Beliau memang dikenal sangat dermawan dan murah hati. Masya Allah. Lihat, ini Imam Syafi'i senantiasa membagi-bagikan makanan atau apapun yang dimiliki kepada orang yang membutuhkan. Hingga suatu ketika dalam perjalanan ke Mekah, Imam Syafi'i membawa uang 10.000 dinar dan semuanya habis disedekahkan. Wah, hebat sekali ya Imam Syafi'i ini, sangat dermawan. Beliau saat melakukan perjalanan ke Mekah membawa uang 10.000 dinar dan semuanya disedekahkan. Wah, hebat. Suatu ketika ada pengemis menghampiri Imam Syafi'i, tapi beliau tidak membawa sesuatu. Imam Syafi'i sangat malu karena tidak bisa memberikan apapun. Lihat, ini ada pengemis datang menghampiri Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada pengemis itu. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan Imam Syafi'i? Lalu Imam Syafi'i pun menghampiri pengemis itu. Rumahmu di mana? Agar aku bisa mengirimkan keperluanmu. Begitu kata Imam Syafi'i. Lalu pengemis itu pun menjelaskan di mana rumahnya. Imam Syafi'i pulang dan mengirimkan keperluan pengemis itu secukupnya. Wah, dermawan sekali ya Imam Syafi'i ini. Bahkan ketika tidak memiliki apapun untuk diberikan, beliau rela pulang mengambil apapun yang bisa diberikan kepada pengemis itu. Di halaman ini juga ada aktivitasnya. Bantu Imam Syafi'i menemukan rumah si pengemis yuk. Nah, ini Imam Syafi'i mau menuju rumah pengemis. Kira-kira jalur yang mau dilewati yang mana ya? Biar tidak tersesat. Teman-teman bisa membantu Imam Syafi'i? Yuk kita bantu agar sampai ke rumah pengemis. Meski sedang kekurangan, Imam Syafi'i tetap bersedekah, apalagi di bulan Ramadan. Makanannya disumbangkan kepada orang lain, meski harus menahan lapar. Lihat, saat bulan Ramadan,
Imam Syafi'i lebih giat lagi bersedekah. Meskipun beliau sendiri sedang lapar dan kekurangan, beliau tetap bersedekah kepada orang lain. Masya Allah, keren sekali ya Imam Syafi'i ini. Yuk kita lanjutkan. Suatu hari Imam Syafi'i berkunjung dan menginap di rumah Imam Ahmad. Lalu putri Imam Ahmad heran. Sesungguhnya orang itu banyak makan, tidur tanpa sholat, dan bangun sholat subuh tanpa berwudu. Begitu kata putri Imam Ahmad. Lalu pagi harinya Imam Syafi'i menyampaikan kepada Imam Ahmad apa yang ditanyakan oleh putrinya itu. Aku makan banyak karena makanan yang halal adalah obat, dan tidak sholat malam karena Allah membukakan 70 persoalan fikih hingga subuh. Setelah itu aku sholat subuh bersama kalian dengan wudhu sholat isya. Wah, betapa Imam Syafi'i melakukan segala sesuatu dengan penuh hati-hati dan membawa manfaat. Keren sekali ya. Imam Syafi'i bisa tidak tidur satu malam suntuk untuk memikirkan persoalan fikih, dan bisa sholat subuh dengan menggunakan wudhu sholat isya. Wah, keren sekali. Siapa teman-teman yang bisa seperti Imam Syafi'i? Sholat subuh dengan menggunakan wudhu sholat isya yang belum batal. Keren sekali. Di halaman ini juga ada aktivitasnya. Yuk tebalkan titik-titiknya. Di sini ada tulisan Subhanallah. Ada titik-titiknya. Teman-teman bisa menebalkan tulisan ini? Ya, ditebalkan. Imam Syafi'i menderita penyakit wasir selama 40 tahun. Karena itulah tubuhnya terkadang tiba-tiba lemah saat sedang menyampaikan ilmu. La haula wala quwata illa billah. Lihat, ini Imam Syafi'i sedang sakit. Beliau sering lemah saat sedang menyampaikan ilmu. Kasihan yang Imam Syafi'i. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada beliau. Namun Imam Syafi'i mengabaikan semua penderitaan itu demi belajar ilmu dan menyampaikannya. Beliau menghabiskan waktu selama sakit untuk menulis, meneliti, dan membaca siang dan malam. Lihat, ini Imam Syafi'i. Walaupun sedang sakit, beliau tidak bersantai-santai di tempat tidur. Beliau tetap rajin menuntut ilmu, rajin menulis dan membaca. Wah, hebat sekali ya Imam Syafi'i ini. Teman-teman bisa seperti Imam Syafi'i? Di halaman ini juga ada aktivitasnya. Temukan 4 benda yang janggal pada gambar ini. Ayo teman-teman, tahu tidak? Kira-kira di halaman ini ada gambar apa saja ya yang aneh? Teman-teman tahu ada gambar apa? Sebutkan 4 ya. Lalu tulis di kolom komentar. Sakit Imam Syafi'i semakin parah. Bagaimana kondisimu, guru? Tanya salah satu muridnya. Aku akan pergi meninggalkan dunia dan bertemu Allah Ta'ala, jawab beliau. Lihat, ini murid-murid Imam Syafi'i bersedih karena Imam Syafi'i sakitnya semakin parah. Murid-muridnya khawatir saat akan ditinggal Imam Syafi'i bertemu Allah Ta'ala. Hingga suatu ketika, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Syafi'i wafat pada malam Jumat tahun 204 Hijriah di usianya 54 tahun. Lihat, Imam Syafi'i sudah meninggal. Kita semua pasti bersedih seperti murid-muridnya ini. Lihat, murid-murid Imam Syafi'i bersedih. Kehilangan imam besar. Semoga
Allah Ta'ala merahmati Imam Syafi'i dan kita bisa meneladani kesalehan serta kedermawanan beliau. Amin. Itulah cerita Imam Syafi'i, ahli fikih dan memanah. Di akhir buku ini ada pesan yang disampaikan oleh penulis. Pesan yang pertama, anak Islam bersemangat dalam belajar dan beribadah. Teman-teman ingat kan bagaimana Imam Syafi'i bisa menghafal Al-Quran di usia 7 tahun dan menghafal semua ilmu-ilmu dari gurunya. Pesan yang kedua, anak Islam selalu berkata jujur. Teman-teman masih ingat saat Imam Syafi'i dihadang perampok, ia jujur dan memberikan semua uangnya. Pesan yang ketiga, anak Islam senang dan tangkas berolahraga. Teman-teman masih ingat cita-cita Imam Syafi'i? Selain ingin menjadi ahli ilmu, cita-cita Imam Syafi'i apa? Ia ingin menjadi seorang pemanah yang hebat. Dan Imam Syafi'i benar-benar menjadi seorang pemanah yang hebat. Ia juga sangat pandai berkuda. Penulis juga menitipkan amanah loh. Apa ya amanahnya? Yuk, ajak orang tua berlari dan bersepeda di sekitar rumah. Itulah cerita Imam Syafi'i. Teman-teman suka dengan ceritanya? Itulah cerita dari Kak Adi kali ini. Jika teman-teman ingin mendengarkan cerita lainnya, ajak ayah bunda, kakek nenek, dan kakak kalian untuk menceritakannya. Sampai jumpa lagi di cerita lainnya yang lebih seru. Bye-bye. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Share juga dan kabarkan ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang menonton video ini. Jika teman-teman punya buku anak atau punya saran dan rekomendasi buku anak untuk dibacakan di channel ini, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.